Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah hidup Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Mari kita simak perjalanan beliau yang penuh perjuangan, kesabaran, dan keteladanan. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Beliau dilahirkan di kota Makkah, tepatnya di kediaman pamannya, Abu Thalib, di suku Bani Hashim. Kelahiran beliau penuh dengan keajaiban dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat beberapa bulan sebelum kelahiran. Ibunya, Aminah binti Wahb, membesarkan beliau dengan penuh kasih sayang. Sejak bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh seorang perempuan dari suku Bani Sa'd bernama Halimah binti Abi Duwaid. Tradisi pada masa itu mengharuskan bayi dikirim ke desa agar tumbuh sehat dan kuat. Halimah merawat beliau dengan penuh perhatian selama 2 tahun. Setelah itu, beliau kembali ke ibunya dan diasuh oleh budak keluarga bernama Ummu Aiman. Masa kecilnya penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW juga berhubungan dengan peristiwa Tahun Gajah, ketika pasukan bergajah pimpinan Abraha hendak menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil yang melempari pasukan tersebut dengan batu dari neraka, sehingga mereka hancur. Peristiwa ini menjadi pertanda penting dan berkaitan dengan kelahiran sang Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya sejak awal kehidupan beliau. Kakek Nabi, Abdul Muthalib, mengambil peran sebagai wali setelah ayah Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika Nabi berusia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Selanjutnya, pamannya, Abu Thalib, menjadi pelindung dan pengasuh beliau. Masa kecil Nabi Muhammad SAW diisi dengan pendidikan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kebaikan. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Semoga kita dapat meneladani kesucian dan keteladanan Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Kelahiran beliau adalah awal dari rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Mari kita tingkatkan kecintaan dan pengamalan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim sejak ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Ibunya, Aminah, membesarkan beliau dengan penuh kasih sayang hingga usia sekitar 6 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, selama 2 tahun. Ketika berusia 8 tahun, kakeknya wafat dan pamannya, Abu Thalib, mengambil alih peran pengasuhan. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang sangat jujur, amanah, dan memiliki akhlak mulia. Beliau mendapatkan julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Sifat sabar dan kasih sayang terhadap sesama sudah terlihat sejak dini. Beliau juga rajin membantu orang-orang lemah dan selalu menjaga kejujuran dalam segala hal. Salah satu peristiwa penting dalam masa kecil beliau adalah pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Pada usia sekitar 4 tahun, Jibril datang dan membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari segala kotoran dan pengaruh setan. Peristiwa ini menjadikan beliau pribadi yang suci dan penuh kasih sayang. Hal ini juga menjadi tanda kenabian yang luar biasa. Selain itu, ada kisah seorang rahib Nasrani bernama Bahira yang bertemu Nabi Muhammad SAW saat masih muda. Bahira melihat tanda-tanda kenabian pada diri beliau, seperti awan yang menaungi dan tanda di pundak. Hal ini menunjukkan bahwa sejak muda, Nabi Muhammad SAW sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasul terakhir. Semoga kita dapat meneladani kesucian dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Saat usia Nabi Muhammad SAW menginjak 12 tahun, beliau mulai berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Beliau bekerja sebagai penggembala kambing milik orang-orang Quraisy untuk membantu meringankan beban keluarganya. Pekerjaan ini mengajarkan beliau kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab sejak dini. Sifat jujur dan amanahnya semakin dikenal luas. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW juga ikut serta dalam perang Fijar bersama pamannya, Abu Thalib. Perang ini terjadi antara suku Quraisy dan Bani Kinanah. Setelah perang, tata hukum di Makkah sempat kacau, dan masyarakat membentuk organisasi Hilful Fudul untuk menegakkan keadilan. Nabi Muhammad SAW dipercaya menjadi salah satu pemimpin. Karakter mulia dan kejujuran Nabi Muhammad SAW membuatnya mendapat julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Julukan ini diberikan oleh masyarakat Makkah karena sikap beliau yang selalu jujur dan bertanggung jawab. Ketika beliau datang, orang-orang menyambut dengan seruan "Telah datang Al-Amin", menandakan hormat dan kepercayaan. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW juga ikut dalam perjalanan dagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan seorang rahib Nasrani bernama Bahira yang mengenali tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Bahira memperingatkan Abu Thalib agar menjaga keponakannya karena kelak beliau akan menjadi seorang rasul. Semoga kita dapat meneladani kejujuran, kesabaran, dan keteguhan Nabi Muhammad SAW sejak masa remaja. Mari kita tingkatkan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Malaikat Jibril datang menyampaikan perintah Iqra bacalah yang menjadi awal turunnya Al-Quran. Awalnya, Nabi merasa takut dan bingung, namun Malaikat Jibril meyakinkan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama ini berisi ayat-ayat surah Al-Alaq yang mengajak manusia untuk membaca dan belajar. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Istri beliau, Siti Khadijah, menjadi pendukung utama dan pertama yang beriman. Khadijah juga membawa Warakah bin Naufal, seorang rahib Nasrani yang mengenal kitab-kitab suci, untuk menguatkan Nabi tentang kenabiannya. Ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Nabi mulai menyampaikan pesan tauhid dan mengajak masyarakat Makkah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dakwah awal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat dekat. Meskipun menghadapi tantangan, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dan sabar dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan ini menandai awal misi kenabian beliau. Masyarakat Makkah yang saat itu masih banyak menyembah berhala merasa terancam dengan ajaran baru ini. Mereka meragukan dan menentang keras dakwah Nabi. Namun, Nabi Muhammad SAW terus berusaha dengan penuh ketabahan dan keyakinan. Wahyu terus turun secara bertahap untuk membimbing umat manusia. Semoga kita dapat meneladani keberanian dan keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan wahyu. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Beliau mengajak keluarga dan sahabat dekat seperti Khadijah, Abu Bakar, Elai, dan Zaid bin Haritsah untuk memeluk Islam. Dakwah ini dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik besar di Makkah. Meskipun jumlah pengikut masih sedikit, semangat dan keteguhan mereka sangat kuat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya. Beliau juga menyeru kepada akhlak mulia, keadilan, dan menolak penyembahan berhala yang merajalela saat itu. Pesan dakwahnya menentang kebiasaan jahiliyah yang penuh kemaksiatan dan ketidakadilan sosial. Hal ini membuat sebagian orang Quraisy mulai merasa terancam. Kaum Quraisy yang berkuasa menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengolok-olok, menghinakan, dan menganiaya para pengikut Islam. Namun,
Nabi dan para sahabat tetap sabar dan tidak gentar menghadapi tekanan. Mereka berpegang teguh pada keimanan dan terus menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kesabaran. Dakwah sembunyi-sembunyi ini menjadi fondasi kuat bagi penyebaran Islam yang lebih luas. Para pengikut awal dikenal sebagai As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang pertama yang beriman dan berjuang bersama Nabi. Mereka menjadi teladan kesetiaan dan keberanian dalam menghadapi ujian. Dakwah ini menyiapkan umat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keteguhan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terbuka. Beliau mulai menyuruh masyarakat Makkah dengan lantang, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan meninggalkan berhala. Dakwah terbuka ini dimulai dengan mengundang keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan di rumahnya dan menyampaikan dengan tegas bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, banyak dari kerabatnya menolak, termasuk pamannya Abu Lahab yang menjadi musuh utama dakwah. Setelah itu, Nabi menyuruh masyarakat di tempat-tempat umum seperti Bukit Syafa agar pesan Islam tersebar luas dan didengar oleh banyak orang. Kaum Quraisy yang merasa terancam mulai melakukan perlawanan keras. Mereka mengolok-olok, menghina, dan menganiaya Nabi serta para pengikutnya. Penganiayaan ini menimbulkan penderitaan besar bagi umat Islam awal. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan terus berdakwah dengan penuh keteguhan dan keimanan. Dakwah terbuka ini menandai babak baru dalam perjuangan Islam. Meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak pernah menyerah. Mereka terus memperjuangkan tauhid dan keadilan, membangun komunitas Islam yang kokoh di tengah masyarakat yang keras dan penuh tantangan. Semoga kita dapat meneladani kesabaran, keberanian, dan keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah ini merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam dan menandai awal kalender Hijriah. Sebelum memasuki Madinah, Nabi singgah di Kuba dan mendirikan Masjid Kuba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Kedatangan Nabi disambut hangat oleh penduduk Madinah, terutama kaum Muhajirin dan Ansyar. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial umat Islam. Beliau juga mempersaudarakan antara Muhajirin pendatang dari Makkah dan Ansyar penduduk asli Madinah untuk memperkuat persatuan. Selain itu, Nabi membuat perjanjian dengan berbagai suku dan kelompok, termasuk kaum Yahudi, untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam yang pertama, di mana syariat Islam mulai diterapkan secara menyeluruh. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik dan militer. Masyarakat Islam di Madinah hidup dalam suasana persaudaraan, keadilan, dan saling tolong-menolong. Hijrah juga membawa tantangan baru, karena kaum musyrikin Makkah tidak berhenti mengganggu dan memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin untuk berperang membela diri, sehingga peperangan seperti Badar, Uhud, dan Khandaq terjadi. Meskipun menghadapi berbagai ujian, umat Islam tetap teguh dan bersatu di bawah kepemimpinan Nabi. Semoga kita dapat meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan kebenaran dan persatuan. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Setahun setelah hijrah ke Madinah, terjadi Perang Badar yang menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam.
Pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 313 orang menghadapi pasukan Quraisy Makkah yang jauh lebih besar, sekitar 1.000 orang. Meskipun kalah jumlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin sebagai bukti pertolongannya. Perang Badar bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga keimanan dan strategi yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kemenangan ini meningkatkan semangat dan kepercayaan diri umat Islam. Banyak musuh yang tewas dan tawanan diambil, namun Nabi Muhammad SAW memperlakukan mereka dengan adil dan berperi kemanusiaan. Kemenangan Badar menggetarkan kaum Quraisy dan membuat mereka semakin benci kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Namun, bagi kaum muslimin, ini menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya yang beriman. Perang Badar menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman dalam menghadapi tantangan. Setelah kemenangan ini, Nabi Muhammad SAW terus memperkuat komunitas Muslim di Madinah, membangun persatuan dan menanamkan nilai-nilai keimanan. Perang Badar menjadi momentum penting bagi penyebaran Islam yang semakin luas. Umat Islam semakin yakin akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani keberanian dan keimanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dalam menghadapi ujian. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Perang Uhud terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah, sekitar setahun setelah Perang Badar. Pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 700 orang harus menghadapi pasukan Quraisy Makkah yang jauh lebih besar, sekitar 3.000 orang. Nabi Muhammad SAW memimpin langsung pasukan Muslim dengan strategi matang, termasuk menempatkan 50 pemanah di atas Gunung Uhud untuk menjaga dari serangan musuh dari belakang. Pada awal pertempuran, pasukan Muslim berhasil menguasai medan dan mengalahkan musuh. Namun, karena sebagian pemanah meninggalkan posisi mereka untuk mengambil harta rampasan, musuh yang dipimpin Khalid bin Walid memanfaatkan celah itu dan menyerang dari belakang. Serangan mendadak ini membuat pasukan Muslim terpecah dan mengalami kekalahan berat. Nabi Muhammad SAW sendiri terluka parah dalam pertempuran ini, dengan luka di kepala dan bibir yang sobek. Meski demikian, beliau tetap tegar dan berusaha menada darah agar tidak jatuh ke tanah, karena beliau mendengar malaikat penjaga gunung berkata bahwa jika darah beliau jatuh ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab yang lebih dahsyat kepada musuh. Keberanian dan kesabaran Nabi menjadi teladan bagi umat. Perang Uhud mengajarkan banyak pelajaran berharga, terutama tentang pentingnya ketaatan dan disiplin dalam menjalankan perintah. Kesalahan kecil dari pasukan pemanah menjadi titik balik kekalahan. Namun, kekalahan ini tidak mematahkan semangat umat Islam untuk terus berjuang dan memperkuat iman serta persatuan. Semoga kita dapat meneladani kesabaran, keberanian, dan keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ujian. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Pada tahun 5 Hijriyah, pasukan sekutu yang terdiri dari kaum Quraisy, Bani Nadhir, Ghatafan, dan Bani Sulaim berjumlah sekitar 10.000 orang mengepung Madinah. Mereka ingin menghancurkan umat Islam yang hanya memiliki sekitar 3.000 pasukan. Melihat ancaman besar ini, Nabi Muhammad SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi pertahanan. Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit di sekitar Madinah sebagai benteng pertahanan. Usulan ini awalnya dianggap aneh oleh sebagian orang Arab, karena mereka belum pernah menggunakan taktik seperti itu. Namun, setelah musyawarah, Nabi Muhammad SAW menerima usulan tersebut dan memimpin langsung penggalian parit yang memakan waktu sekitar 6 hari. Parit yang digali sepanjang kurang lebih 5.500 meter dengan lebar dan kedalaman yang cukup membuat pasukan musuh kesulitan untuk menyerang langsung. Ketika pasukan sekutu tiba di Madinah, mereka terkejut melihat benteng parit yang kuat. Serangan langsung tidak memungkinkan, sehingga pertempuran lebih banyak berupa saling melempar panah dan tombak dari jarak jauh. Dalam pertempuran ini,
terjadi duel antara Omar bin Ebud, pejuang tangguh pasukan sekutu, dengan Ali bin Abi Thalib. Ali berhasil mengalahkan Omar, yang membuat moral pasukan sekutu menurun. Selain itu, kecerdikan dan strategi Nabi Muhammad SAW serta kesatuan umat Islam menjadi kunci kemenangan dalam perang ini. Setelah pengepungan selama hampir sebulan, pasukan sekutu mulai kehilangan semangat dan suplai makanan. Persatuan mereka mulai retak, terutama setelah beberapa tokoh seperti Nuaim bin Mas'ud masuk Islam dan memecah belah koalisi. Akhirnya, pasukan sekutu mundur dan meninggalkan Madinah, menandai kemenangan besar umat Islam. Pada tahun 7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan Muslim menuju Khaybar, sebuah wilayah subur dan benteng kuat kaum Yahudi utara Madinah. Perang ini dipicu oleh pengkhianatan kaum Yahudi yang melanggar perjanjian damai dan bersekongkol melawan umat Islam. Pasukan Muslim sekitar 1.600 orang menghadapi benteng-benteng kokoh yang sulit ditembus. Nabi Muhammad SAW membagi pasukannya menjadi 2 jalur untuk mengepung benteng-benteng Khaybar secara strategis. Pasukan bergerak malam hari agar mengejutkan musuh dan mencegah bala bantuan datang. Pertempuran sengit berlangsung selama 2 hari, dengan benteng-benteng jatuh satu persatu ke tangan kaum muslimin. Salah satu momen penting adalah keberanian Ali bin Abi Thalib yang memimpin serangan ke benteng utama dan berhasil menaklukkannya. Ali bahkan menghancurkan pintu benteng dengan kekuatan luar biasa, menjadi simbol kemenangan umat Islam. Kemenangan ini menandai runtuhnya kekuatan Yahudi di Khaybar dan memperkuat posisi umat Islam di Jazirah Arab. Setelah benteng-benteng jatuh, kaum Yahudi Khaybar menyerah dan membuat perjanjian damai. Mereka diizinkan tinggal dengan syarat membayar jizyah dan menyerahkan sebagian hasil pertanian kepada kaum muslimin. Perang Khaybar menegaskan dominasi Islam dan mengamankan Madinah dari ancaman musuh yang terus-menerus. Semoga kita dapat meneladani keberanian dan strategi Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dalam menghadapi tantangan. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan sekitar 30.000 orang menuju wilayah Tabuk di utara Jazirah Arab. Tujuan ekspedisi ini adalah menghadapi ancaman pasukan Romawi yang diduga akan menyerang Madinah. Meskipun cuaca sangat panas dan kondisi sulit, Nabi mengajak umat Islam untuk bersiap menghadapi peperangan yang berat ini. Perjalanan menuju Tabuk penuh tantangan, termasuk kekurangan air dan makanan. Banyak kaum munafik dan sebagian orang yang awalnya berjanji ikut, akhirnya mundur dan tidak mengikuti ekspedisi. Nabi Muhammad SAW tetap tegar dan memimpin pasukan dengan penuh semangat. Ali bin Abi Thalib ditugaskan menjaga Madinah selama Nabi pergi. Sesampainya di Tabuk, pasukan Muslim tidak menemukan pasukan Romawi yang datang menyerang. Setelah melakukan pengintaian dan membangun aliansi dengan kepala suku setempat, Nabi mengadakan perjanjian damai. Pihak Romawi bahkan bersedia membayar upeti jizyah sebagai tanda tunduk dan damai. Dengan demikian, tidak terjadi pertempuran besar. Perang Tabuk menjadi bukti kekuatan dan kewibawaan umat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi mulai bergabung dengan kaum muslimin. Ekspedisi ini memperkuat posisi politik dan militer Islam di Jazirah Arab, meskipun tanpa pertumpahan darah. Semoga kita dapat meneladani keberanian, keteguhan, dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ujian dan tantangan. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Setelah sekitar 30 hari meninggalkan Madinah, Nabi Muhammad SAW dan pasukan Muslim kembali dari Perang Tabuk pada tanggal 26 Ramadan. Perang ini menjadi perang terakhir yang diikuti langsung oleh Rasulullah SAW. Pasukan Romawi yang ditunggu-tunggu tidak muncul karena takut menghadapi keberanian umat Islam. Mereka akhirnya mundur dan terpecah di perbatasan wilayah. Sesampainya di Madinah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan pasukan dan memberikan pidato penuh semangat yang membakar jiwa para prajurit. Keberhasilan tanpa pertumpahan darah ini meningkatkan kehormatan dan pengaruh umat Islam di Jazirah Arab. Banyak kabilah yang sebelumnya tunduk pada Romawi berbalik mendukung kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima utusan dari wilayah sekitar, termasuk Yuhanna bin Rubah dari Ailah yang menawarkan perjanjian damai. Nabi menulis surat perjanjian dan memberikan kepada mereka, menandai diplomasi yang sukses tanpa harus bertempur. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas hingga berbatasan langsung dengan kekuasaan Romawi. Perang Tabuk menunjukkan kekuatan politik dan militer Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar, dampaknya sangat signifikan dalam memperkuat posisi umat Islam dan memperluas pengaruh mereka. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani keberanian, kepemimpinan, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi tantangan. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, setelah menyebarkan ajaran Islam selama 23 tahun. Wafatnya beliau meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Islam yang kehilangan pemimpin dan panutan. Namun, ajaran dan sunnah beliau tetap menjadi pedoman hidup umat hingga kini. Makam beliau berada di Masjid Nabawi, tempat ziarah umat Islam. Selama hidupnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan suku-suku Arab dan menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil, penyayang, dan bijaksana. Warisan beliau berupa Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum dan petunjuk umat Islam. Kepribadian beliau yang mulia menjadi teladan sepanjang zaman. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat melanjutkan perjuangan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Kekhalifahan Rasyidun berdiri dan memperluas pengaruh Islam. Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus hidup dalam hati umat dan menjadi cahaya petunjuk bagi seluruh manusia. Semangat dakwah dan persatuan tetap dijaga oleh umat Islam di seluruh dunia. Kisah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya keimanan, keteguhan, dan kasih sayang. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta dan suri tauladan terbaik. Semoga kita selalu mencintai dan mengamalkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita menjadi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Mari kita terus menjaga warisan beliau dan menyebarkan kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Demikian kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh hikmah dan teladan. Semoga cerita ini menguatkan iman dan menginspirasi kita untuk meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.